Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Dahani, NPM C0C023010. Kelas Prodi D3 Akuntansi kelas 1C. Nah, di sini saya akan menganalisis akun-akun yang terpengaruh pada ilustrasi yang sudah saya buat di sini. Nah, dan akan saya pindahkan ke persamaan dasar akuntansi. Baik, langsung saja. Nabila adalah lulusan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang memutuskan membuka kantor jasa dengan nama Nail Art Bila pada tanggal 1 Agustus 2023 yang memberikan jasa nail art, pedicure, remove kuku, dan manicure treatment. Nail Art Bila ini beralamat di Jalan Arau, Kelurahan Sumber Melele, nomor 15. Nah, berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Nail Art Bila selama bulan Agustus 2023. Baik, transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023, Nabila menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta untuk membuka Nail Art Bila. Nah, akun yang terpengaruh pada transaksi yang pertama ini yaitu pada bagian aset di akun kas dan juga di ekuitas pada modal pemilik. Kenapa di kas berpengaruh? Karena dia telah menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta rupiah. Nah, jadi kita tulis di sini 100 juta rupiah. Dan di ekuitas modal pemilik juga sebesar 100 juta rupiah. Nah, baik, untuk transaksi berikutnya, pada tanggal 2, Nabila menyewa sebuah ruko untuk usahanya sebesar 10 juta untuk 1 tahun. Nah, berarti akun yang terpengaruh di sini yaitu pada akun kas. Dia ingin menyewa ruko sebesar 10 juta. Nah, ruko tersebut dibayar di muka, berarti aset tersebut itu termasuk disewa dibayar di muka karena dia belum memiliki manfaat bagi toko nail art tersebut. Jadi di sini kasnya berkurang sebesar 10 juta untuk membeli ruko. Berarti untuk aset pada akun sewa dibayar di muka itu bertambah sebesar 10 juta. Nah, lanjut untuk transaksi berikutnya. Pada tanggal 3 Agustus 2023, Nabila membeli berbagai peralatan nail art secara kredit senilai 20 juta dan akan dilunasi 2 minggu ke depan. Nah, akun yang berpengaruh di sini yaitu pada bagian aset di peralatan. Dia ingin membeli peralatan sebesar 20 juta rupiah, tetapi dia membayarnya secara kredit. Berarti di liabilitas di akun utang usaha itu sebesar 20 juta rupiah untuk membeli peralatan. Nah, berarti untuk aset peralatan pada akun peralatan itu bertambah sebesar 20 juta rupiah. Nah, lanjut pada transaksi berikutnya. Pada tanggal 4, Nabila membeli berbagai peralatan toko lainnya senilai 5 juta secara tunai. Nah, berarti di sini akun yang berpengaruh yaitu pada akun kas, karena dia ingin membeli perlengkapan yang harganya senilai 5 juta rupiah. Berarti kas pada tanggal 4 Agustus 2023 itu berkurang sebesar 5 juta rupiah. Dan pada aset perlengkapan itu bertambah sebesar 5 juta rupiah. Karena dia telah membeli perlengkapan tadi. Nah, untuk transaksi berikutnya, pada tanggal 5 Agustus 2023, Nabila mengangkat 1 orang karyawan sebagai calon karyawan di toko nail art dan memutuskan orang tersebut untuk memulai kerja besok di Nail Art Bila. Kesepakatan gaji mereka per bulan yaitu 1 juta. Nah, di sini ini bukan termasuk pada transaksi keuangan.
Namun ini termasuk di transaksi non-keuangan. Jadi kita tidak perlu memindahkannya ke persamaan dasar akuntansi. Baik, lanjut ke transaksi yang berikutnya. Pada tanggal 6 Agustus 2023, telah menerima uang sebesar Rp500.000 untuk jasa manicure. Nah, berarti akun yang berpengaruh di sini yaitu pada bagian aset di akun kas. Nah, pada tanggal 6 Agustus 2023, dia mendapatkan uang sebesar Rp500.000 karena telah menyelesaikan jasa nail art. Maaf, jasa pedicure. Nah, untuk di ekuitas, pada bagian ekuitas, di akun pendapatan itu pada tanggal 6 Agustus 2023 itu dia sudah mendapatkan pendapatan. Kenapa bisa disebut dengan mendapatkan pendapatan? Karena dia telah memberikan jasa kepada konsumen. Jadi itu sudah bisa termasuk jadi pendapatan atau hasil sebesar Rp500.000. Nah, untuk transaksi berikutnya pada tanggal 7 Agustus 2023 menerima uang sebesar 2 juta untuk jasa pedicure dibayar minggu depan. Nah, berarti akun yang berpengaruh di sini yaitu pada bagian aset di akun piutang. Karena kita telah memberikan jasa tetapi dia belum membayarkan uangnya tersebut. Jadi itu bisa disebut dengan piutang. Piutangnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan itu juga bertambah karena kita telah memberikan jasa kita walaupun belum dibayar, itu sudah termasuk dari pendapatan sebesar 2 juta. Nah, untuk transaksi berikutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 membayar hutang yang berbentuk pada tanggal 3 Agustus 2023 sebesar 20 juta. Nah, pada tanggal 3 yang lalu, Nabila ini membeli peralatan nail art secara kredit. Nah, pada tanggal 10, ia ingin membayar hutang tersebut. Berarti akun yang berpengaruh di sini yaitu pada akun kas. Kasnya berkurang sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk akun berikutnya yang berpengaruh yaitu di utang usaha. Liabilitas utang usaha yang berarti sudah terbayarkan, jadi sudah berkurang sebesar 20 juta rupiah. Nah, lanjut untuk transaksi berikutnya. Pada tanggal 14 Agustus 2023, menerima uang sebesar 1 juta untuk jasa treatment. Nah, akun yang berpengaruh pada pada transaksi tadi yaitu pada kas dan juga pendapatan. Nah, kenapa kas berpengaruh? Karena dia bertambah. Karena dia tadi telah mendapatkan uang sebesar 1 juta untuk treatment. Nah, di sini kita tulis 1 juta rupiah. Dan pendapatannya juga bertambah menjadi 1 juta rupiah. Lanjut untuk transaksi berikutnya. Pada tanggal 15 Agustus telah menerima uang sebesar 2 juta untuk jasa paket lengkap. Nah, berarti ini dia telah menyelesaikan jasanya. Akun yang berpengaruh di sini kembali lagi di akun kas. Nah, kasnya bertambah sebesar 2 juta. 2 juta rupiah. Berarti di sini kita tulis 2 juta rupiah. Nah, untuk pendapatan pun ikut juga bertambah karena dia telah menyelesaikan jasanya, telah memberikan jasanya kepada konsumen. Jadi itu telah mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 16 Agustus 2023, menerima uang penyelesaian jasa nail art sebanyak 500.000 secara tunai. Berarti akun yang terpengaruhi pada transaksi ini yaitu pada akun kas lagi. Dia mendapatkan uang sebesar 500.000 rupiah secara tunai karena telah menyelesaikan jasa nail art-nya.
Nah, pada bagian pendapatan pun bagian ekuitas di akun pendapatan itu juga bertambah sebesar Rp500.000. Nah, lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 19 Agustus 2023, membayar biaya listrik air sebesar 600.000. Nah, berarti akun yang berpengaruh di sini pasti yaitu kas, karena kasnya mengeluarkan uang untuk biaya listrik dan air, yaitu sebesar Rp600.000. Nah, setelah itu pada bagian ekuitas itu berpengaruh pada akun beban karena kita telah menerima manfaat dari listrik dan air tersebut. Berarti di sini kita tulis Rp600.000. Setelah itu untuk transaksi berikutnya pada tanggal 20 Agustus 2023 menerima pendapatan atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar Rp500.000. Nah, ini pendapatan kembali yaitu jasa nail art, berarti akun yang berpengaruh di sini yaitu kasnya bertambah sebesar Rp500.000. Nah, untuk pendapatan pun juga ikut bertambah sebesar Rp500.000 karena kita telah memberikan jasa. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 2023 telah menerima uang sebesar Rp200.000 untuk jasa nail art. Berarti akun yang berpengaruh yaitu di kas telah bertambah sebesar Rp200.000 dan juga pada pendapatan bertambah sebesar Rp200.000. Nah, untuk transaksi berikutnya, pada tanggal 24 Agustus 2023, Nabila selaku pemilik toko nail art mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, senilai Rp500.000. Berarti akun yang berpengaruh di sini yaitu akun kasnya. Karena kasnya ingin diambil Nyonya Nabila untuk keperluan pribadinya. Jadi akun kasnya berkurang sebesar Rp500.000. Nah, untuk di bagian ekuitas itu juga bertambah di pengambilan pribadi sebesar Rp500.000. Karena untuk keperluan pribadinya tadi. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 membeli perlengkapan sebesar 1 juta untuk menambah perlengkapan. Berarti di sini kas yang terpengaruh karena dia ingin membeli perlengkapan senilai 1 juta. Berarti kasnya berkurang sebesar 1 juta. Nah, untuk perlengkapan pada bagian aset di akun perlengkapan itu tentu saja bertambah karena dia sudah membeli perlengkapan tadi sebesar 1 juta. Nah, untuk transaksi yang terakhir yaitu tanggal 31 Agustus 2023 membayar gaji karyawan Nail Art Bila untuk bulan September 2023 sebesar 1 juta rupiah. Berarti akun yang terpengaruh di sini yaitu pada bagian aset dan akun kas itu berkurang sebesar 1 juta rupiah karena untuk membayar gaji karyawan. 1 juta rupiah karena untuk membayar gaji karyawan. Dan pada bagian ekuitas juga berpengaruh pada akun beban karena kita telah menerima manfaat dari karyawan tersebut. Jadi itu bisa disebut dengan beban gaji sebesar 1 juta.
Nah, maaf di sini ada kekeliruan untuk menghitung totalnya. Nah, di sini kan nggak balance. Mungkin ada kesalahan dari penotalan. Rumusnya ya. Rumusnya itu menggunakan sebentar. Nah, berarti tadi kesalahannya karena rumus penghitungannya tadi yang salah, udah saya ubah. Mungkin sekian dari video saya. Saya akhiri, maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.